Elshinta News and Talk. Pendengar, Ketua Umum PDIP yang juga sekaligus Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarno Putri, menyoroti kondisi Indonesia yang kerap bergonta-ganti kebijakan setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan. Hal itu disampaikan Megawati saat menghadiri acara Trisakti Tourism Award di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta pada Kamis 8 Mei 2025 kemarin. Megawati menilai seharusnya pergantian kepemimpinan tidak perlu disertai dengan perubahan kebijakan secara drastis. Sebab program pemerintahan sebelumnya tetap bisa dijalankan oleh pemimpin berikutnya. Lalu seperti apa faktanya di lapangan dan apa efeknya bagi masyarakat? Kami akan bahas bersama dengan pengamat politik dan kebijakan publik dari Visi Nusantara, Yusfi Triadi. Elshinta News and Talk. Pendengar, apakah Anda sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Megawati? Anda bisa sampaikan bagaimana komentar Anda di 0215869000. Pak Yus, ini mungkin juga sering sekali kita dengarkan gitu ya, bagi masyarakat maupun itu masyarakat biasa maupun juga masyarakat yang mempunyai kedudukan terkait dengan hal yang berhubungan bahwa kepemimpinan yang dianggap bagus programnya dilanjutkan saja. Namun buktinya juga berubah-ubah. Nah, terkait hal ini bagaimana fakta di lapangannya, Pak Yus? Ya, Mas Ari, kalau saya melihat di lapangan itu yang paling sering gonta-ganti kebijakan itu justru dalam konteks program-program yang langsung bersentuhan dengan publik, yaitu program-program yang sangat fundamental, misalnya pendidikan. Ya, pendidikan itu hampir setiap ganti pemerintahan itu ganti kebijakan. Yang kedua adalah politik. Nah, politik itu hampir setiap pemilu itu selalu ganti kebijakan. Kemudian juga hal-hal yang bersifat fundamental lainnya, misalnya kesehatan dan barang-barang, sembako dan seterusnya. Nah ini, sementara misalnya yang lain saya pikir nggak terlalu sering kita mendengar ya, karena emang mungkin tidak terlalu bersentuhan dengan urusan publik. Kalau saya melihat ada beberapa hal. Yang pertama, ya karena emang di Indonesia itu tidak ada yang membuat klausul atau pasal dalam misalnya di regulasi undang-undang ini berlaku 100 tahun, undang-undang ini berlaku 50 tahun, sehingga kemudian baru bisa dirubah selama 30 tahun misalnya. Itu tidak ada. Sedangkan negara-negara yang lain itu kerap terjadi, sehingga prinsip-prinsip dalam menyusun kebijakan dipegang. Ini kan ada prinsip-prinsip yang tidak dipegang dalam menyusun kebijakan, yaitu prinsip-prinsip sustainable, prinsip keberlangsungan. Ini kan tidak. Seakan-akan kerja menteri baru itu adalah merubah kebijakan. Kerja DPR baru yaitu merubah kebijakan. Nah, saya pikir kalau kemudian ini yang terjadi, maka sangat terlihat Indonesia di mata dunia itu adalah sebuah negara yang masih mencari bentuk dalam berbagai macam sisi kehidupan. Begitu, Mas Adi. Ya, mungkin dalam tanda kutip mencari jati diri ya. Ini dikhawatirkan takutnya nanti kalau kita membuat sebuah bangunan, Pak Yus ya, dari awal pondasi hingga berdiri, namun jika pondasi itu belum selesai, kemudian sudah ganti yang isi rumah diganti kembali, maka sampai kapanpun mungkin juga tidak akan berdiri bangunan tersebut. Bisa diilustrasi seperti itu? Nah, saya pikir tidak hanya sekedar merobohkan bangunan yang ada, tapi juga itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Karena kan tidak hanya sekedar perubahan regulasi, sampai pada akar rumput itu gimana bisa sampai regulasi itu. Bahkan mungkin, mohon maaf misalnya, bagi daerah-daerah yang jauh dari pusaran kebijakan ini, mungkin hari ini diberlakukan kebijakan baru, ya besok ketika kebijakan 5 tahun baru akan dirubah lagi, itu baru nyampe kebijakan itu. Bisa jadi begitu. Kemudian masyarakat Indonesia yang ada di jauh dari pusaran ibu kota, ya mungkin itu akan amat sangat merasa kebingungan. Bahkan hari ini pun terkait dengan kebijakan Kementerian Pendidikan misalnya, dengan dikembalikannya kurikulum mirip dengan kurikulum 2013. Ini kan yang jadi korban adalah masyarakat, guru dan seterusnya. Penyesuaian, anggaran, saya pikir ini sangat merugikan. Dan yang lama itu juga belum mengalami evaluasi secara komprehensif. Karena apa bagi saya? Kebijakan itu kalau baru dijalankan selama 5 tahun, itu baru uji coba. Belum dilaksanakan sepenuhnya. Jadi belum bisa kemudian diukur berhasil tidak berhasil. Tapi kebijakan itu baru akan bisa dinyatakan berhasil minimal setelah 2 kali 5 tahun atau 10 tahun. Saya pikir di situ kemudian baru kita bisa evaluasi
sebuah kebijakan implementasinya berhasil atau tidak berhasil. Saya sih melihat ini kan kecenderungannya itu ada 3 hal. Yang pertama adalah sangat politis. Yang disebut sangat politis adalah ketika kemudian ganti presiden, karena yang menyusun sebelumnya itu adalah lawannya kira-kira, kita ganti aja, kan gitu. Yang penting beda, itu pertama. Nah yang kedua adalah tidak ada sebuah spirit kuat gitu loh. Mana yang bagus diambil, mana yang merugikan rakyat kemudian itulah yang kemudian direvisi. Namanya bukan ganti kebijakan, tapi merevisi beberapa klausul pasal. Itu loh. Nah saya pikir niat baik itu tidak ada. Karena apa? Karena tadi itu syarat dengan urusan politis. Nah kemudian yang ketiga itu kapasitas sumber daya manusia. Ya karena emang para menteri kemudian juga ya misalnya anggota legislatif ya itu tidak punya tidak punya kapasitas untuk bukan merekayasa, mendesain, merekonstruksi berbagai macam program dengan pengembangan, bukan mengganti kebijakan. Nah saya pikir ini di tengah-tengah bangsa kita sedang begini, sedang begitu, dikorbankan juga dengan harus dipaksa menerima kebijakan-kebijakan yang berganti-ganti. Oke, baik. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, artinya kalau kita mengutip kembali apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati bahwa seharusnya pergantian kepemimpinan itu tidak perlu disertai dengan perubahan kebijakan yang secara drastis, itu benar ya? Di lapangan pun faktanya seperti itu ya? Kalau saya memang melihat tidak sepenuhnya benar. Ada juga memang kebijakan-kebijakan yang mungkin karena orientasinya politis sehingga merugikan banyak pihak. Contoh misalnya kayak tata kelola agraria misalnya. Saya pikir itu juga banyak yang merugikan masyarakat. Atau misalnya seperti juga Omnibus Law. Omnibus Law itu juga banyak yang merugikan masyarakat. Artinya jika itu merugikan masyarakat, maka wajar kalau kemudian ada kepemimpinan yang cukup progresif itu diganti. Tapi ketika berbicara kebutuhan publik, maka saya pikir harus sudah ada keajegan berapa puluh tahun agar memang Indonesia ketemu dengan jati diri yang sebenarnya terkait dengan regulasi itu. Nah, kira-kira begitu, Mas Arief. Baik, tapi bagaimana ya caranya? Artinya dari kepemimpinan 5 tahun belakang, mungkin dalam satu periode, masuk periode kedua 10 tahun itu dianggap bisa dalam eksekusi pelaksanaan bisa dievaluasi baik atau buruknya. Kemudian berganti kepemimpinan di periode yang ketiga kita anggap seperti itu. Kemudian dalam pelaksanaannya mungkin juga dianggap tidak baik ya. Nah ini kan jika semua kepemimpinan itu dianggap kurang baik, kemudian akan direvisi menyesuaikan dengan kebijakan yang baru. Ini apakah butuh juga saran dari pihak luar dalam menentukan kebijakan agar nantinya siapapun yang akan meneruskan juga itu tidak akan diganti semudah itu, Pak Yus? Kalau saya ada 3 pihak yang kemudian harus duduk bareng, harus serius membicarakan prinsip sustainable dalam pelaksanaan program atau menyusunan kebijakan. Yang pertama adalah kan yang menyusun kebijakan itu adalah DPR RI. Itu yang menyusun kebijakan, yang menyusun undang-undang gitu loh. Nah karena mereka punya peran legislasi. Dan di DPR RI itu adalah kader-kader partai politik, maka mereka kan bisa berganti, tapi kerap kali partai politiknya tidak berganti. Maka kemudian itu harus ada konsensus dengan partai politik, gitu loh. Nah partai politik dilibatkan agar memang ini nggak usah diganti nih 30 tahun, dan ada kesepakatan di partai politik. Kan gitu kira-kira kan supaya siapapun kader yang didistribusikan ke Senayan itu adalah menjaga, mengawal berbagai macam kebijakan partai politik yang disepakati tersebut. Itu pertama. Nah kemudian yang kedua juga ada masyarakat. Nah masyarakat ini kan juga amat sangat kaya dengan berbagai macam spesifikasi keilmuan. Mau nyari guru besar apa di Republik ini? Itu cukup banyak. Mau cari ahli apa? Cukup banyak. Nah apakah kemudian mereka dilibatkan atau tidak dalam penyusunan kebijakan? Saya pikir penting ketika akan menyusun kebijakan ada sebuah momentum di mana aspirasi yang sebetulnya itu diambil oleh teman-teman di legislatif agar memang teman-teman legislatif mempunyai masukan yang cukup komprehensif dari perubahan kebijakan. Nah kemudian yang terakhir adalah pemerintah. Hari ini kan berbeda. Hari ini seakan-akan trias politika itu dikendalikan oleh kekuasaan presiden. Gitu. Nah eksekutif seakan-akan dikuasai oleh presiden,
kemudian yudikatif juga sama. Artinya apa yang diusulkan oleh pemerintah ke legislatif itu tidak akan pernah jadi kendala, gitu kira-kira kan? Tetap akan dengan mudah di ACC. Nah, maka kemudian kalau begitu kondisinya, maka masing-masing peran eksekutif, legislatif, dan yudikatif kan tidak berjalan, gitu loh. Nah, kalau kemudian berjalan, saya pikir tidak akan terjadi berbagai macam fenomena dan diganti kebijakan tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya, ketika kemudian sudah terapkan peran-peran dinas politika itu, maka baru ada evaluasi. Tentu evaluasi itu kan perangkatnya tidak hanya sekedar evaluasi di ujung, tapi juga ada 3 proses yang harus dilakukan. Yang pertama adalah perencanaannya. Ya, perencanaannya seperti apa sampai regulasi itu diimplementasikan, gitu loh. Nah, bahkan yang namanya regulasi itu harus bisa diimplementasikan setelah melalui uji coba. Nah, uji coba inilah yang kemudian jarang dilakukan oleh pemerintah, kan gitu. Atau kan kemudian di kebijakannya tidak ada yang namanya uji coba. Itu sehingga kemudian uji coba itu selama 5 tahun. Nah, maka kalau selama 5 tahun uji coba, maka berarti kan itu kan belum dilaksanakan, baru uji coba. Nah, kemudian yang kedua adalah monitoring atau pengawasan proses implementasi dari kebijakan, gitu loh. Nah, proses implementasi inilah yang kemudian juga pemerintah tidak hadir di situ, legislatif tidak hadir di situ. Setelah menyusun kebijakan, dilempar ke pemerintah, dilaksanakan, diimplementasikan, ya teman-teman yang menyusun kebijakan kemudian lepas tangan. Tidak pernah kemudian lagi melihat, memonitoring apakah kebijakan ini efektif atau tidak efektif. Apakah kebijakan ini pro rakyat atau tidak pro rakyat. Apakah kebijakan ini kebutuhan fundamental bagi masyarakat atau tidak. Gitu. Nah, kemudian terakhir baru evaluasi dari sebuah kebijakan. Nah, evaluasi dari sebuah kebijakan inilah yang kemudian juga jarang dilakukan. Apakah kurikulum kemarin itu misalnya berhasil tidak berhasil? Kalau berhasil, apa buktinya? Kalau tidak berhasil, apa buktinya? Mana berita acaranya? Mana usulnya? Di dalam momentum apa mereka mengevaluasi? Kan jelas itu loh. Nah, hari ini kan evaluasi itu nggak ada. Hanya melihat kasat mata. Oh, ini salah di sana. Siapa tahu itu cuma kasuistik, tidak keseluruhan. Rasa-rasanya ini tidak benar. Kok pakai rasa-rasanya? Kan gitu. Sehingga bagi saya, forum evaluasi atas berbagai macam kebijakan, saya tidak temukan, terutama pada undang-undang yang setiap 5 tahunan itu berubah. Itu. Baik, jadi kita sedikit meragukan bagaimana kualitas para pejabat negeri ini dalam mengelola negara ya. Artinya dalam hal-hal yang dianggap mungkin kita pelajari di bangku kuliah terkait dengan kebijakan publik, apa yang harus dilakukan, terkait dengan kebijakan itu harus seperti apa, kemudian evaluasi seperti apa, itu pun secara teori dan teknisnya tidak dilakukan secara nyata. Bahaya dong, Pak Yus. Bagi saya amat sangat bahasa karena negara ini menghadirkan ketidakpastian hukum terhadap rakyatnya, gitu loh. Betul. Nah, ketika kemudian rakyatnya dihadapkan kepada ketidakpastian hukum, wah saya pikir ini ngelola apa sih? Bisa kita bayangkan coba Mas misalnya. Perguruan tinggi atau sekolah dituntut oleh kementerian untuk membuat namanya RIP, Rencana Induk Pengembangan. Rencana induk pengembangan itu minimal 10 tahun sampai 50 tahun. Kita dipaksa, kemudian saya juga punya perguruan tinggi, kita dipaksa untuk membuat rencana induk pengembangan, sehingga bentuk perguruan tinggi itu dari berbagai macam aspek ketahuan 30 tahun ke depan kayak apa. Ini malah kementeriannya yang tidak punya rencana induk pengembangan. Ya itu gimana gitu loh. Nah, bagi saya itu benar-benar tidak konsisten dan benar-benar tidak punya kapasitas ketika kemudian kementerian itu juga tidak melakukan rencana induk pengembangan selama 10 tahun, 20 tahun, sampai 30 tahun. Begitu, Mas. Ya, oke. Ini dilema ya. Di sisi lain juga yang dikelola adalah negara, namun dalam sisi pelaksanaannya atau orang-orang yang dianggap mampu untuk bisa melaksanakan kebijakan tersebut juga belum tentu bisa mengetahui secara detail terkait dengan apa yang menjadi landasan awal. Nah, hal yang fundamental dekat dengan masyarakat, pendidikan, politik, kesehatan, kebutuhan pokok dan sebagainya, ini disampaikan di awal tadi oleh Pak Yus ya. Ini kan juga sering sekali berubah-ubah. Pendidikan, politik, kesehatan, sembako, dan seterusnya. Nah, ini hal yang menjadi perhatian juga nih. Betul, harus menjadi perhatian. Itu.
Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Ini seperti kita pendidikan saja. Pendidikan kalau kita melihat dari 10 tahun terakhir pada masa kepemimpinan Mas Nadiem, kemudian diganti dengan pendidikan yang baru, itu kan berubah drastis. Ya, ruang lingkupnya berubah drastis. Ini saya juga penasaran ini, Pak Ius ya. Kira-kira indikator keberhasilan atau tidaknya itu bagaimana? Karena kita tidak mendapatkan hal itu secara detail. Nah, kalau kemudian kita berbicara indikator keberhasilan, maka itu ada 2 variabel. Variabel pertama adalah tujuan pendidikan yang termaktub dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Tapi itu kan terlalu general, karena di undang-undang. Nah, yang kedua adalah ada dalam perencanaan pendidikan kementerian itu, gitu kira-kira. Nah, ketika berbicara kemudian tujuan pendidikan yang ada di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yang pertama adalah misalnya mewujudkan manusia yang bertakwa, Tuhan yang Maha Esa, kemudian juga yang beretika, kemudian juga cerdas. Nah, saya pikir ini diukurnya gimana, gitu loh. Ada nggak implementasi di kementerian untuk membreakdown secara detail ukuran itu? Kemudian juga dievaluasi sebelum kementerian berakhir. Ada nggak hasil evaluasinya? Misalnya gini, terbuka aja kepada publik bahwa kurikulum yang ini, yang kemarin itu kelemahannya A, B, C, D, sehingga tidak mencapai keberhasilan A, B, C, D. Maka perlu ada sebuah rekonstruksi A, B, C, D. Saya pikir itu kalau emang itu dibuka kepada publik, itu kan publik paham. Ini seakan-akan tiba-tiba ganti. Sementara, yang kemarin emang nggak berhasil. Gitu kira-kira. Dan begitu pun dilakukan oleh Nadiem. Gitu loh. Seakan-akan yang sebelumnya juga tidak berhasil. Seakan-akan, tapi ketidakberhasilan itu kita nggak pernah tahu apa yang disebut ketidakberhasilan. Di poin mana? Di titik mana? Poin mana? Gitu loh kira-kira. Baik, nah yang jadi pertanyaan berikutnya, siapa yang bisa mengungkap itu? Apakah pemerintah selanjutnya, Pak Yus? Nah, saya pikir tadi itu tidak bisa kita menyerahkan kepada pemerintah sepihak, karena pemerintah kan implementator. Gitu loh. Pemerintah adalah implementator, tapi ada pihak yang lebih penting, yaitu penyusun kebijakan, yaitu DPR RI. Terserah di komisi berapa itu pendidikan adanya, atau kesehatan di mana, politik di mana. Tapi yang pasti, gonta-ganti itu berawal dari fenomena yang ada fenomena yang pergantian menteri gitu loh. Nah, maka kemudian nanti kementerian tersebut mengusulkan kepada kepada DPR RI untuk perubahan undang-undang, kan gitu, adalah perubahan peraturan dan seterusnya. Nah, saya pikir ini yang perlu diperhatikan oleh para pihak. Jangan sampai kemudian kurikulum aja dijadikan sesuatu yang politis. Jangan sampai dianggap tidak kerja, maka saya ganti aja kurikulumnya supaya dianggap kerja. Itu kan namanya politis. Kan gitu kira-kira kan? Itu. Jangan sampai kemudian pergantian undang-undang oleh DPR RI itu dianggap pekerjaan supaya ada prestasinya. Minimal ketika 1 tahun target Badan Legislasi Nasional merubah atau membuat 10 undang-undang berhasil. Kan gitu kira-kira kan? Sementara kemudian mutu, kemudian juga kebutuhan, kemudian juga evaluasinya itu tidak pernah diperhatikan oleh kawan-kawan legislatif. Baik, kita dengarkan bagaimana tanggapan dari masyarakat Indonesia, Pak Yus. Kita menuju Jakarta, ada Pak Jaya Kirana. Silakan Pak Jaya, gimana komentar Anda? Selamat sore. Selamat sore Pak Jaya, silakan. Sebenarnya pembuatan undang-undang ini diperuntukkan untuk sesuai dengan kebutuhan publik. Apa kebutuhannya, maka dibuatlah undang-undang. Undang-undang itu bisa inisiasi DPR maupun pemerintah. Tapi disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Tujuannya kan bernegara ini kan untuk kesejahteraan rakyat. Itu yang pertama. Tadi saya mendengar terjadi penggantian pemerintahan, berganti juga program. Maka dipertimbangkanlah supaya nanti rencana pembangunan untuk 25 tahun ke depan, ya, itu ditetapkan siapapun presidennya, siapapun regimenya, skala prioritasnya apa. Misalnya tahun pertama pertanian, kedua dan seterusnya. Jadi terprogram dia. Itu yang pertama. Yang kedua, para menteri-menteri ini harusnya mengetahui dan paham dulu kedudukan beliau sebagai apa.
Itu yang penting. Ya. Itu kira-kira begitu ya, makasih ya. Baik, terima kasih Pak Jaya terima kasih. di Pak Jakarta. Pak Yus, kita ke pendengar lainnya. Ada Pak Okta di Cilengsi nih. Silakan Pak Okta. Assalamualaikum Pak Ari dan Pak Yus ya. Ya, silakan Pak Okta. Saya ketawa terbahak-bahak dengan tema ini. Saya mau tanya, apakah ada kebijakan pemerintah selama ini yang menyalahkan rakyat? Selama merdeka apa ada menyalahkan rakyat? Selama reformasi ada yang menyalahkan rakyat? Nggak ada. Semua kebijakan menyalahkan pejabat. Yang menyalahkan rakyat itu nggak akan dibikin oleh DPR dan pemerintah. Bapak bilang tadi, pemerintah kuat. Kenapa dia nggak mau bikin hukuman mati buat koruptor? Kalau DPR punya dia, kok nggak mau dibikin tema mati koruptor semuanya? Perusahaan negara itu koruptor, nggak mau dibikin. Jadi kebijakan apa yang menyalahkan buat rakyat? Sebutin satu aja. Kebijakan menyalahkan rakyat apa? Kebijakan di negara ini dibikin kalau menyalahkan pejabat. Tuh kebijakan. Kacau negara kita. Nggak ada kebijakan menyalahkan rakyat. Rakyat pernah dibikin negara ini. Nggak ada. Nonsense. Nggak ada. Pejabat sini mikir diri sendiri. Kepentingan dia, koruptor untuk dia, korupsi untuk dia. Itu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Okta, semangat sekali ya. Baik Pak Yus, dua pendengar kami Pak Jaya dan juga Pak Okta. Kita ke Pak Jaya, silakan tanggapi. Iya, yang saya langsung dua-duanya. Yang pertama. Ya, silakan. Nah, saya pikir kalau saya sepakat bahwa memang yang mengetahui real kebutuhan masyarakat ada dua pihak, yaitu eksekutif dan legislatif. Eksekutif itu dengan berbagai macam pelaksanaan program sebelumnya, legislatif kan ada reses, kemudian juga ada serap aspirasi, ada jaring aspirasi, sudah macam-macam dilakukan oleh DPR RI itu. Nah, saya pikir mereka paham nggak apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang mendasar terkait dengan regulasi ini. Apakah iya perubahan undang-undang setiap 5 tahun itu menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat? Saya pikir tidak. Nah, justru kalau saya memang mereka semua menampilkan publik, nggak tahu asumsi masyarakat mereka ambil apa tidak, itulah. Yang saya lihat adalah terlalu kuat unsur-unsur politisnya, sehingga kemudian membuat kebijakan, merubah kemudian dianggap pekerjaan yang berprestasi, itu pertama. Tidak lantas kemudian melihat bahwa prestasi itu harus dilihat dari apa yang menjadi kebutuhan publik. Nah, kalau Pak Okta saya pikir ya apa ya saya juga nggak tahu, tapi yang pasti memang sebegitu skeptisnya masyarakat kita terkait dengan berbagai kebijakan dan program yang menjadi kebutuhan masyarakat. Jangan-jangan kemudian kebijakan dibuat untuk kebutuhan elit, bukan untuk kebutuhan rakyat. Saya pikir itu juga sangat mungkin, karena memang rakyat tidak merasakan apa-apa atas terbitnya sebuah kebijakan, atas diketok palunya sebuah undang-undang. Begitu Mas Ari. Baik, saya sambung melalui pesan WA. Ini juga sudah banyak yang berpendapat, Pak Yus. Ada Pak Sony di Bandung. Menurut saya, anggota dewan dari tingkat kabupaten, kota, provinsi sampai pusat harus mempunyai daya kritis, bukan sekedar iya bos. 3 fungsi dewan harus dilaksanakan. Contoh, kebijakan Gubernur Jawa Barat tidak melibatkan DPRD Jawa Barat. Contoh, di hal pariwisata, anak sekolah tidak boleh studi tur. Ini sangat berdampak di bidang pariwisata di Jabar pada sepi, katanya Pak Sony di Bandung. Kemudian berikutnya ada Pak Yana. Bagi kami, syarat untuk partai-partai yang sudah anggotanya korupsi harus bertanggung jawab. Partai Demokrasi Indonesia dibubarkan, ganti yang baru, Partai Demokrasi yang bersih, katanya. Baik, luar biasa sekali. Sebenarnya di sisi lain juga masyarakat sudah pintar melihat. Namun di sisi lain juga ternyata ini juga dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Ini sekali lagi juga balik-balik adalah tujuannya untuk rakyat, namun prestasinya hanya di atas kertas. Pak Yus, silakan. Ya, yang pertama terkait dengan yang disebut-sebut sebagai kebijakan yang mulia, ada studi tour, kemudian juga dikembalikan anak bakal ke barak militer, kemudian dan wisuda nggak boleh bagi TK, bagi PAUD, bagi SD, SMP. Nah, saya pikir bagi saya itu bukan kebijakan, itu hanya pernyataan Deddy Mulyadi, dan itu diedarkan melalui surat. Itu kan surat edaran, bagi saya belum menjadi sebuah kebijakan. Jadi masyarakat tidak butuh mengikuti kebijakan itu, tidak mesti mengikuti kebijakan itu. Tapi ini kan hal yang receh, itu kan membuat gaduh, itu loh. Nah, oleh karena itu saya pikir kewajiban Menteri Pendidikan Nasional mau diapakan? Apakah isu ini tidak boleh liar? Ambil dong ketegasan, jangan diam aja gitu loh. Bisa ambil ketegasan, oke, boleh, tidak boleh, kan gitu kira-kira kan. Anak nakal dibawa ke barak, boleh, tidak boleh. Saya pikir kalau kemudian Menteri Pendidikan Nasional yang membawai Kementerian Pendidikan di seluruh Indonesia tidak bicara apapun, ya ini akan menjadi isu bola liar gitu loh. Saya pikir di sini butuh ketegasan bagi Menteri Pendidikan Nasional. Boleh apa tidak gitu loh. Kalau boleh, mana keputusannya? Kalau tidak, mana keputusannya? Saya pikir kalau diam itu, ya sama dengan dia tidak punya pandangan apapun. Kementerian Pendidikan seakan-akan tidak bekerja mengatasi isu ini aja. Saya pikir tidak mampu, ya gimana ceritanya, kan gitu kira-kira.
Nah kemudian yang kedua, sepakat bahwa menteri partai politik hari ini itu hanya orientasi dominannya orientasi kekuasaan, bukan orientasi kerakyatan gitu loh. Nah sehingga hal yang bersifat kekuasaan itulah yang akan menjadi konsen mereka. Sedangkan orientasi yang bersifat kerakyatan itu saya tidak menjadi konsen mereka. Ini yang perlu saya sebut demokratisasi internal partai. Karena apa? Karena outputnya anggota legislatif partai politik itu. Itu loh. Karena partai politik itu melahirkan kader-kader yang didistribusikan untuk salah satunya adalah anggota legislatif di tingkat kabupaten kota sampai DPR RI. Nah ini harus bertanggung jawab partai politik gitu. Salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah tadi itu bagaimana kemudian partai politik sepakat dalam berbagai macam hal, diantaranya terhadap pembuatan regulasi, bukan intervensi, tapi demi menyelamatkan masyarakat tidak dihadapkan pada berbagai macam ketidakpastian hukum. Begitu, Mas Ari. Baik. Ini menarik ya, pendengar dan juga netizen yang cinta, beberapa hal terkait dengan ini menjadi perhatian serius. Yang kita anggap selama ini berganti-ganti, kemudian juga ganti pemimpin, ganti kebijakan. Kalau seandainya mungkin kurang nyaman dengan yang saat ini, mungkin kita menunggu 5 tahun ke depan. Itu kan sering diungkapkan, bahkan sering menjadi jargon pada saat kampanye, adanya perubahan dan seterusnya. Nah perubahan seperti apa kalau seandainya pun yang di awal sudah bagus namun dirubah malah justru lebih buruk, atau mungkin yang awalnya lebih bagus tuh alhamdulillah ya. Tapi kalau kembali ini kan bahaya, Pak Yus, silakan. Iya, betul. Nah, sebetulnya kan ini kan kita tidak berbicara terlebih dahulu bagus tidak bagus, karena kebijakan yang bagus itu harus melalui evaluasi yang komprehensif. Itu dalam implementasi kebijakannya. Bukan kebijakan, tapi implementasi kebijakannya. Nah, ini bagi saya evaluasinya pun tidak ada gitu loh. Gimana kita katakan itu bagus atau buruk? Itu kan kita juga mana hasil evaluasinya gitu loh. Nah, evaluasi belum kemudian tiba-tiba sudah muncul kebijakan baru. Saya pikir ini ngelola negara, pengelola apa kan gitu kira-kira kan. Nah, saya pikir ya kita mohonlah kepada berbagai macam stakeholder pemangku kebijakan ini kayak DPR RI, partai politik, kemudian pemerintahan agar memang serius menata kelola negara ini. Berikan kepada masyarakat sebuah kepastian hukum. Berikan kepada masyarakat mimpi-mimpi yang baik-baik, harapan yang baik-baik, harapan kemajuan yang progresif. Jangan kemudian dihadapkan pada kegaduhan-kegaduhan, dihadapkan pada isu-isu receh yang tidak produktif, dan selalu dihadap-hadapkan antara partai politik, antara pemerintah dengan masyarakat, antara masyarakat dengan masyarakat. Ini kita tidak akan pernah ketemu jauh cita-cita kita untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045 kalau kemudian begini cara menata kelola negara. Gitu. Kita berangkat dari roadmap-nya saja yang mungkin belum jelas, pelaksanaannya mungkin diubah-ubah, wajar ya gitu ya. Baik, terakhir Pak Yus, apa yang bisa disampaikan? Ini ruang lingkupnya kita lebih luaskan kembali, tapi kita khususkan menjadi satu poin ya, baik itu kepada pemerintah, eksekutif, legislatif, yudikatif, begitupun masyarakat yang nantinya akan merasakan kebijakan tersebut, di mana memang negara ini hadir kan tujuannya untuk rakyat ya, untuk rakyat, oleh rakyat sebenarnya seperti itu. Namun kebijakannya kan tidak seperti itu. Tadi balik-balik apa yang disampaikan Pak Okto tadi, hanya menyenangkan pejabatnya saja, rakyatnya masih sengsara. Silakan Pak Yus. Iya kan di sini kan itu kan sudah menjadi rahasia umum dalam konteks menata kelola negara. Terkadang ada tangan-tangan tersembunyi yang disebut kemudian invisible hand gitu, tangan-tangan yang tidak bisa tersentuh. Terkadang ada saja kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan, titipan-titipan dari tangan-tangan tersebut. Nah, saya pikir udahlah. Kalau kemudian kita semua ingin menatap bangsa ini dengan baik, ya udahlah. Hilangkan titipan-titipan itu. Jangan sampai kemudian kebijakan-kebijakan bukan berpihak pada rakyat, tapi berpihak pada korporat-korporat yang ingin merusak bangsa ini. Kan gitu kira-kira. Nah kemudian yang kedua adalah saya berharap legislatif ada evaluasi setiap melahirkan sebuah kebijakan. Jangan sampai kebijakan dibuat nggak pernah dievaluasi, tiba-tiba mau diganti lagi. Agar kemudian masyarakat tahu bahwa kelemahannya di sini, maka yang perlu dirubah ini. Apakah iya perlu dirubah seluruhnya? Ya kan, karena kita nggak tahu evaluasinya kayak apa, sehingga kan rakyat dipaksa untuk menerima. Kan gitu kira-kira kan. Tapi kalau tahu kemudian kelemahan kebijakan dalam implementasinya, sisi ini, ya kan tidak mesti dirubah semuanya. Ada mekanisme revisi undang-undang kan begitu kira-kira kan.
Nah, karena itu saya pikir penting ada evaluasi begitu. Begitupun kemudian pemerintah ya diharapkan memberikan masukan-masukan untuk kira-kira kan, karena kemudian membuat kebijakan di sana. Saya pikir dan rakyat berhak untuk menuntut kepastian hukum. Berilah kami kepastian hukum. Jangan sampai kami tidak diberikan kepastian hukum dan selalu diberikan kegaduhan yang tidak produktif. Begitu kan? Baik. Terima kasih Pak Yus sudah bersama Ella Sinta. Ini sangat mengedukasi sekali ya. Semoga bisa dicerna dengan baik dan kita bisa aplikasikan untuk kemudian hari ya. Selamat selalu Pak Yus. Mas Aryo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pendengar narasumber kami pengamat politik dan kebijakan publik dari Visi Nusantara, Yus Fitriadi, yang juga sekaligus mengakhiri jumpa kita pada edisi kali ini. Saya Ari Kristo. Sampai jumpa. El Shinta News and Talk.